Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk bersama kami. Kami dari kelas 6 ingin mewawancarai Bapak tentang peran DPRK dalam membantu masyarakat saat dan setelah bencana. Ya, Sebelumnya Pak, boleh saya tahu nama Bapak siapa? ya. Terima kasih Siva. Nama Bapak Ruslan Effendi. Kalau biasa dipanggil teman-teman Cik Lan. Boleh juga dari anak-anak sampai orang tua memanggilnya Cik Lan. Dan sudah berapa lama Bapak menjadi sebagai anggota DPRK? Alhamdulillah amanah sebagai anggota DPRK di Aceh Besar itu ini jalan 1 tahun di periode kedua. Artinya kalau di total sudah 6 tahun berjalan sebagai anggota DPRK Aceh Besar dari fraksi PKS. Dan bagaimana tanggapan pribadi Bapak terkait bencana yang terjadi akhir-akhir ini Pak? Ya, terima kasih Siva, bahwa bencana yang melanda Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara ini memang kalau istilah kami di relawan itu lebih parah efeknya dibandingkan dengan efek ketika bencana tsunami di 2004 yang lalu. Nah, kenapa efeknya lebih besar? Karena memang dari sisi yang korban meninggal itu memang lebih sedikit dibandingkan tsunami. Namun efek dari kerusakannya akibat banjir bandang di Aceh terutama ini lebih besar efeknya. Bahkan beberapa daerah itu sampai sekarang masih menjadi status darurat daerahnya, terutama Aceh Tamiang. Memang hampir 90% ketika kita turun kemarin itu infrastrukturnya rusak parah. Bahkan bisa dibilang lumpuh total, pemerintahan lumpuh, masyarakatnya banyak yang kehilangan rumah, harta benda. Kalau di PD Jaya begitu juga, efeknya sungguh sangat luar biasa. Di PD Jaya itu rumah ada yang lumpurnya itu sudah, kalau bahasa relawan itu nggak tinggi, cuman sejengkal lagi sampai ke atap. Itu menunjukkan sangat dahsyatnya. Ini menjadi perhatian kita secara pribadi maupun secara institusi. Sebagai anggota parlemen kami di DPRK Aceh Besar juga sudah menggalang dana, baik dana maupun sumbangan lainnya di awal sekali bencana ini terjadi. Kita menggalang dan langsung mengirimkannya dari PD Jaya sampai ke Aceh Tamiang melalui laut. Kalau khusus DPRK Aceh Besar itu kirimnya melalui laut karena akses darat pada saat itu belum bisa dilalui karena banyak jembatan atau fasilitas untuk jalan itu yang terputus. Nah, jadi Pak, saat terjadi bencana, hal pertama apa yang sering dilakukan DPRK untuk membantu masyarakat? Itu tadi, bahwa kita secara keanggotaan kita ada 40 anggota DPRK di Aceh Besar, itu saling urunan menyisihkan dananya secara pribadi. Kemudian sudah terkumpul 40 juta, kemudian langsung kita donasikan melalui sebuah yayasan. Kemudian yayasan tersebut mengantarkan bantuan tersebut ke Aceh Tamiang, PD Jaya dan Aceh Tamiang. Nah, ini yang kita lakukan di awal-awal. Bencana seperti ini kan Bapak tuh ada bekerja sama dengan siapa aja Pak DPRK-nya? Ya, terima kasih Khairul. Kita DPRK kemarin bekerja sama dengan yayasan mitra kita juga di DPRK yang mengelola bantuan dari kita dan masyarakat, dikumpulkan bersama-sama lalu diantarkan langsung oleh mereka, oleh pihak yayasan. Ada timnya mereka, relawan yayasan, langsung mengantarkan ke daerah-daerah bencana yang terdampak sangat luar biasa seperti PD Jaya dan Aceh Tamiang. Jadi Bapak, bagaimana cara menentukan daerah atau masyarakat yang harus dibantu terlebih dahulu? Ya, terima kasih Fatih. Kalau kita menentukan daerah-daerah atau titik-titik rawan bencana ataupun yang efek bencana yang lebih besar itu biasanya berdasarkan informasi yang kita dapat baik dari institusi pemerintahan maupun institusi lembaga-lembaga relawan. Nah, kita mendapatkan informasi kemarin itu berdasarkan hasil media, yaitu dari pemerintah sendiri, bahwa yang sangat berdampak parah itu adalah PD Jaya dan Aceh Tamiang. Walaupun kita tidak menafikan bahwa ada daerah-daerah lain yang juga terdampak berat seperti Aceh Utara, itu terutama di Langkahan. Daerah Langkahan itu memang luar biasa sampai sekarang. Di Aceh Utara itu daerah Langkahan itu masih sangat perlu sekali bantuan dari pemerintah maupun lembaga-lembaga donor lainnya. Nah, ada juga Biren. Aceh Tengah juga ini menjadi wilayah tengah dari Aceh ini. Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Luwes itu menjadi daerah yang sangat terdampak sekali.
ada rumah yang sudah hilang, ada rumah yang di bawah longsor. Bahkan akses ke tengah ini itu sangat lama bisa masuk kendaraan ataupun bantuan itu. Bahkan kalau untuk Aceh Tengah itu didistribusikan itu melalui udara. Kalau misalnya di Aceh Tamiang, pesisir sebelah sini Aceh Tamiang, Aceh Utara, Biren, Lok Sumawe itu dan Pidi Jaya itu bisa diakses lewat laut. Namun kalau untuk tengah itu nggak ada laut, nggak bisa lewat laut kan. Didistribusikan, diantar bantuan tersebut melalui udara dan sangat banyak dikirimkan oleh pemerintah. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada pemerintah pusat, langsung mengirimkan bantuannya berupa helikopter, kemudian pesawat-pesawat Hercules untuk membawa dan mendistribusikan bantuan di wilayah tengah, terutama Aceh untuk Takengon, Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Luwes. Gitu, Fatih. Nah, biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan masyarakat sampai bisa kembali beraktivitas setelah bencana? Ya, ini pertanyaan yang sulit sebenarnya, karena sampai sekarang status kebencanaan khususnya Aceh Tamiang itu masih status darurat, walaupun di daerah lainnya selain Aceh Tamiang statusnya sudah menjadi rehabilitasi. Nah, namun ya, untuk merehab kembali baik itu fasilitas masyarakat, rumah tempat tinggal, fasilitas umum, jalan, kemudian kantor-kantor yang terdampak ini mungkin tidak bisa kita bilang cepat. Nggak mungkin 1-2 tahun, mungkin bisa lebih. Inilah kenapa tadi Bapak sampaikan bahwa efeknya itu lebih besar dari tsunami. Waktu tsunami kita cepat rehabilitasinya, itu nggak lama. Pasca bencana, pasca darurat, rehab rekon itu tidak lama, karena memang dibantu juga dengan banyaknya NGO yang masuk atau lembaga-lembaga internasional yang masuk membantu Aceh pada saat itu. Karena statusnya beda. Status kalau tsunami itu status bencananya adalah status bencana nasional, sehingga ketika status bencana nasional itu dibuat, maka seluruh negara bisa masuk membantu. Nah, namun kali ini mungkin kekurangannya, kita tidak dijadikan status nasional, status bencana nasional. Banjir bandang kali ini menjadi status biasa saja, sehingga mungkin penanganannya tidak lebih cepat dibandingkan dengan penanganan pasca tsunami yang lalu. Begitu. Jadi Pak, menurut pandangan Bapak, kenapa bencana di Aceh ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Ya, ini menjadi salah satu perbincangan yang menarik ya di media di tingkat nasional, terutama kita di Aceh, bahwa kenapa kita menunggu-nunggu nih di Aceh sendiri. Bahkan pemerintah Aceh juga yang dipimpin oleh Bapak Muzakir Manaf itu sudah beberapa kali mohon kepada pemerintah pusat, terutama kepada Presiden Prabowo, untuk menetapkan status bencana di Aceh ini menjadi bencana nasional. Kenapa? Agar tujuannya bahwa ketika status bencana nasional ditetapkan, maka penanganannya akan lebih cepat, karena bantuan akan datang baik dari dalam negeri sendiri maupun bahkan dari luar negeri, sebagaimana ketika saat tsunami dulu. Nah, kalau pertanyaannya kenapa tidak ditetapkan status bencana, oleh pemerintah pusat sendiri, oleh Prabowo menyatakan bahwa Indonesia masih sanggup menangani khusus untuk status bencana banjir bandang di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Hingga dengan keyakinan seperti itu, pemerintah pusat merasa bahwa tidak perlu atau belum waktunya ditetapkan sebagai status bencana nasional. Ya. Menurut Bapak, mengapa pemulihan setelah bencana pentingnya dengan bantuan saat bencana? Oh ya, sama penting. Karena apalagi mengingat bahwa ketika status bencana, keadaan status darurat, itu memang yang dibutuhkan sekali adalah kebutuhan dasar masyarakat, seperti bahan pokok atau disebut juga dengan sembako. Itu ada beras, ya kan, ada air minum, ada pakaian layak pakai, seperti itu. Namun setelah status darurat ini berakhir, otomatis kan kerjaan yang harus diselesaikan di tahap berikutnya, yaitu bagaimana merehab seluruh yang rusak akibat bencana itu menjadi lebih baik. Nah, kondisi di Aceh sekarang ini, terutama ya di Aceh Tamiang, Aceh Utara, Biren, kemudian Aceh Pidi Jaya, kemudian ada Aceh Tengah, Meriah dan Gayo Luwes,
itu kebutuhan dasar setelah masa darurat ini adalah kebutuhan rumah, tempat tinggal. Nah, alhamdulillah pemerintah dengan cepat sudah membangun Huntara, namanya Huntara, hunian sementara. Ini sudah terbangun beberapa unit di Tamiang, itu mungkin sudah mencapai 1000 unit. Kemarin kami terakhir itu sudah diresmikan di launching 600 unit ditambah 100 unit, berarti sekitar 700 unit. Nah, ini terus dipacu pengerjaannya oleh pemerintah ini untuk hunian sementara karena memang masyarakat butuh. Sementara ini sampai sekarang masih ribuan, puluhan ribu, bahkan kalau di Aceh Tamiang berita terakhir itu hampir 90.000 lebih masyarakat masih berada di tenda-tenda pengungsian. Padahal kan Ramadan hampir dekat nih kan, tinggal beberapa hari lagi kita udah puasa. Masyarakat kan kepengen juga puasa di rumahnya sendiri, ya kan? Kemudian ingin juga berbuka puasa bareng keluarga di rumahnya sendiri, bukan dibuat tenda. Kan sangat miris sekali, sayangkan kita. Kalau kita bagaimana? Tinggal di bawah tenda dalam keadaan berpuasa, kan seperti itu. Ya sangat miris sekali. Nah, inilah pentingnya bahwa masa pasca bencana itu terjadi, ini harus diperhatikan khusus oleh pemerintah sehingga percepatan pemulihan masyarakat itu bisa tercapai. Apabila Bapak memilih keputusan yang berbeda atau menurut rakyat keputusan yang kontroversial, bagaimana Bapak menyikapinya? Ya, setiap pengambilan keputusan kita itu tentunya harus berdampak kepada kebaikan masyarakat. Nah, ketika keputusan kita itu berbeda dengan masyarakat, masyarakat ingin lebih baik, tentunya kita menerima segala kritikan, masukan, perbaikan. Itu kita sebagai anggota dewan, khususnya kami ini, menerima masukan itu. Karena kita juga wajib menerima aspirasi masyarakat. Kita ini kan dipilih oleh rakyat. Tentunya suara rakyat itu ya suara kita juga. Kita bantu menyuarakan suara rakyat itu ke pemerintahan. Kita jembatan nih. Dewan ini, anggota legislatif ini jembatan dia. Jembatan masyarakat, usulan masyarakat itu disampaikan ke pemerintahan, baik bupati maupun gubernur maupun sampai presiden. Nah, kalau kita di kabupaten itu menyampaikan suara-suara masyarakat di kabupaten yang untuk kita sampaikan kepada bupati, sehingga bupati membuat program atau kebijakan yang itu berpihak kepada rakyat dan masyarakat untuk kebaikan masyarakat juga. Jadi itu tadi, ketika kita berbeda pendapat, no problem. Mungkin pendapat kita belum tepat, masyarakat lebih baik, kita ambil pendapat masyarakat. Seperti itu. Nah, ini Pak yang terakhir, saya yakin sebagai anggota DPR, Bapak sudah menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah pusat. Ya. Bagaimana reaksi pemerintah pusat saat mendengar terjadinya bencana ini? Ya, di media, di tingkat media kita sudah berbicara juga, secara institusi DPRK sudah berbicara juga. Namun inilah kadang suara kita di tingkat kabupaten kota itu tidak lebih kuat dibandingkan suara anggota dewan yang berada di pusat, yaitu DPR RI. Yang di Senayan itu lebih kuat. Namun kita kan ada partai kita, menjadi dewan ini butuh sebuah partai. Nah, kita punya relasi partai kita yang ada di parlemen pusat. Di sanalah kita menyampaikan, dewan di kabupaten kota bicara dengan dewan separtainya di parlemen pusat untuk sampaikan aspirasi bahwa kami di sini susah sekali. Bencana ini maunya dijadikan bencana nasional. Tolong suarakan, mungkin suara kami jauh terdengar oleh presiden. Karena status bencana nasional itu ataupun kebijakan-kebijakan yang bersifat nasional itu harus diputuskan oleh presiden. Nah, mungkin kita DPRK langsung akses ke presiden. Dia ada jenjangnya. Nah, jadi disitulah mitra kita di satu partai yang ada di parlemen pusat menyampaikan nanti ke presiden. Karena itulah mitra dia presiden kalau di pusat. Kalau kita mitra DPRK Dewan Kabupaten Kota ini adalah bupati atau wali kota. Bencana kayak ini kan supaya Bapak atau DPRK ini kepada masyarakat, kerjasama kepada masyarakat tuh biar mengatasi bencana dengan lebih baik, itu seperti apa, Pak? Ya, kalau secara institusi, secara kelembagaan di DPRK ini tentunya mengajak juga masyarakat itu bekerja sama dalam hal mengatasi bencana ini. Nah, ada satu ide kami di DPRK itu bahwa kita membantu masyarakat itu jangan hanya menjadi objek bantuan saja. Mereka menerima dengan secara konsumtif, artinya
hanya menerima sembako, hanya menerima pakaian layak pakai. Namun pekerjaan mereka kan bagaimana? Ketika terjadi bencana seperti ini, Honda nggak ada lagi, rumah rusak, tinggal di tenda pengungsian, ya kan? Cari makan uang sudah habis, ya kan? Sedangkan untuk mengakses perbankan lumpuh, kemudian ATM lumpuh. Bagaimana kondisi ini? Nah, ini harus ada satu terobosan bagi kita sebagai relawan dalam hal ini, yaitu institusi DPRK maupun anggota dewan. Tidak terlepas dari jiwa relawan kita bahwa kita harus membantu juga dari sisi pendapatan ekonomi mereka, masyarakat. Maka ada ide istilahnya cash for work atau CFW. CFW itu cash for work, padat karya kalau bahasa kita ini, yaitu namanya padat karya. Daripada kita menurunkan relawan, kalau kami di PKS ini, di partai kami di PKS itu, relawan itu datang dari seluruh Indonesia, dari Jakarta, dari Jawa Timur, bahkan dari sampai Makassar, itu datang semua ke Aceh. Nah, bagaimana kita mengelolanya? Daripada mereka datang tidak mempunyai skill atau tidak mempunyai spek keahlian tertentu, mereka hanya bisa mengangkat lumpur, membersihkan. Itu kita punya di sini. Ya, sumber daya itu kita punya. Masyarakat yang terdampak bencana itu juga mampu membersihkan. Kenapa nggak kita kasih pekerjaan langsung ke masyarakat? Misalnya seperti ini, kita punya dana untuk membersihkan satu rumah itu 6 juta. Misalnya kan, kita punya dana 6 juta. Kita sewa aja orang yang punya rumah itu. Sehari dia dikerjakan misalnya 100.000 pekerjaan membersihkan. Rumahnya bersih, dia bersihkan sendiri, dia mendapatkan upah, dia mendapatkan biaya. Untuk menunjang ekonominya yang sudah terputus mungkin oke lah, bagi pegawai nggak masalah, pegawai negeri masih punya gaji. Tapi bagi buruh kasar dan yang pekerjaan harian lepas itu kan kehilangan, dia sudah bencana, nggak ada lagi pekerjaan. Sehingga ketika kita memberikan program seperti ini, mereka sangat senang, sangat berterima kasih sekali, karena bukan hanya dibantu secara konsumtif, tetapi juga dibantu juga mereka dengan pekerjaan mereka ada kembali seperti itu. Itu, Herul. Jadi Pak, dari pengalaman Bapak, pelajaran apa yang penting agar masyarakat bisa saling membantu saat bencana? Ya, memang dibutuhkan sekali ya di saat bencana ini, masyarakat ini tidak panik terutama. Ya, kemudian ketika bencana terjadi juga bisa sama-sama dengan masyarakat atau tetangga lainnya, ya, saling membantu, menolong. Karena kalau ketika bencana ini kita nafsi-nafsi sendiri, ini sungguh sangat ironis, karena kita kan budaya masyarakat kita itu budaya gotong royong, budaya saling kerjasama. Ini perlu kita tumbuhkan, apalagi di Aceh kita ini yang menganut syariat Islam, justru harus mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadinya masing-masing. Nah, ketika terjadi bencana ini banyak sekali kasus-kasus yang bagaimana masyarakat itu saling tolong-menolong dalam hal kebencanaan, baik ketika terjadi bencana maupun setelah pasca bencana. Justru kita tidak menginginkan bahwa ketika nanti pasca bencana ini, ketika bantuan datang, ketika bantuan didistribusikan dari berbagai arah, dari berbagai sumber, justru masyarakat nafsi-nafsi itu yang kita tidak harapkan. Saling pengertian kemudian kepada masyarakat ini sangat kita harapkan. Kita di relawan itu ketika menghadapi masyarakat ini seperti itu juga. Jadi siapapun yang datang ke posko kita, itu kita layani. Ya, semampu kita yang melayani masyarakat, apakah itu sedikit maupun banyak, itu kita berikan. Tidak ada yang tidak kita berikan, semuanya kita distribusikan, karena ini bantuan yang amanahnya untuk diberikan kepada masyarakat. Demikian sih Pak. Baik Pak, bisakah Bapak menyampaikan pesan ke masyarakat Aceh yang sedang menghadapi bencana dan terdampak? Ya, baik. Tentunya kami sebagai anggota dewan, ya, sebagai anggota lembaga legislatif, tidak menyampingkan sebagai kami juga kita semua juga punya jiwa relawan. Kami siap membantu masyarakat, ya, siap membantu masyarakat baik yang terdampak langsung dari bencana banjir bandang di Aceh ini maupun yang tidak terdampak langsung.
kita sebagai anggota dewan itu tugas kita salah satunya adalah menyerap aspirasi masyarakat, kemudian mengadvokasi masyarakat. Ini adalah tugas-tugas dari kedewanan, sehingga ketika ada masyarakat yang membutuhkan advokasi kita, bantuan kita, itu kita siap, baik secara pikiran maupun secara fisik. Bahkan kita bukan hanya pikiran, kita juga turun sebagai jadi relawan pada saat itu, membantu masyarakat pulih kembali dari bencana ini. Dan kita harapkan masyarakat juga menerima kita dengan lapang dada. Kalaupun nanti di lapangan terjadi hal-hal yang di luar kemampuan kita sebagai dewan, kita mohon maaf kepada masyarakat. Mungkin inilah kemampuan kami sebagai dewan, apalagi kalau kami sendiri dewan di Aceh Besar tidak langsung terdampak, ya kan? Kita di Aceh Besar, Banda Aceh, di kota pusat provinsi ini tidak langsung terdampak banjir bandang. Namun kita juga ikut turun memberikan sumbangsih kita, ya, fisik kita, pikiran kita langsung turun bahkan sampai ke Aceh Tamiang. Demikian sih Pak. Baik Pak Penutup, terima kasih Bapak atas waktu dan cerita yang telah dibagikan. Ya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pelajaran berharga bagi kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.